Libya. Meskipun Libya sekarang kondisinya memang tidak seperti dulu ya, tidak seperti saat Muammar Gaddafi. Alhamdulillah, ini tentang bahasa. Juga demikian tentang fisik. Tentang fisik. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita pernah sampaikan di usia 6 tahun Rasulullah SAW beliau sudah mahir, sudah pandai berenang. Diajarkan oleh keluarganya saat Rasulullah SAW silaturahim ke Madinah. Pernah kita sampaikan ya? Melihat reaksinya belum? Tidak mundur, tidak juga geleng kepala. Gitu. Jadi saat Rasulullah SAW di usia 6 tahun, atau sebelum 6 tahun, karena di usia 6 tahun ibunya meninggal dunia. Sebelum ibunya meninggal dunia, Rasulullah SAW diajak pergi ke Madinah. Dari Mekah ke Madinah. Rasanya pernah? Atau belum? Pernah, alhamdulillah. Skip. Berangkat ke Madinah, sampai ke Madinah, kemudian diajarkan berenang oleh keluarga besarnya. Kata Nabi setelah diangkat jadi Nabi, kuntu ahsantul auma wa ana ibnu sittasinin. Aku sudah pandai berenang saat usiaku 6 tahun. Di usia 6 tahun beliau sudah pandai berenang. Pantaslah kalau Nabi kemudian beliau menganjurkan, ajarkan anak kalian berenang. Alimu auladakum as-sibaha wa rimayah warkubat khair. Ajarkan anak kalian berenang. Alhamdulillah. Ini seputar bahasa dan fisik. Yang kedua, menjaga kesucian hati. Kita, saya dan kita semua punya tanggung jawab menjaga fitrah kesucian anak-anak kita. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam kondisi fitrah, sesuai dengan agama Islam, suci, bersih. Bukan berarti kosong, tidak ada sama sekali, tapi sesuai dengan agama Islam. Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya mirip seperti Yahudi atau Yahudi beneran, mirip seperti Nasrani atau Nasrani beneran, mirip seperti Majusi kelakuannya atau jadi Majusi beneran. Yuhawidanihi, yunasiranihi, yumajjisanihi, yubarakajunihi, yubadalnihi, yubamarnihi, yumajuhnihi, yusolehnihi, yupremanihi, ya, yuhafiznihi, abawahu, dua orang tuanya. Dan tentang menjaga kesucian hati ini ya, dalam usia 2 tahun ada isyarat dalam perjalanan hidup Rasulullah SAW saat dada beliau dibelah, hati beliau dikeluarkan, kemudian dibersihkan dengan air zam-zam, dimasukkan lagi ke dalam dada, dan setelah itu dijauh. Hikmah yang bisa kita ambil adalah kesucian hati. Kesucian hati. Tentu ya, kalau harus sama persis ngebelah dada anak kita kemudian dicuci, masalahnya kita tidak tahu bagian mana yang harus dicucinya, bagian mana yang menjadi bagian syaitan, jatah syaitan di dalam hati anak kita. Kata Rasulullah SAW menceritakan masa kecilnya, malaikat yang menyerupai manusia kemudian membelah dadaku, mengeluarkan bagian syaitan dari isi hatiku, dibersihkan dengan air zam-zam, kemudian dimasukkan lagi ke dalam dada Rasulullah SAW. Ada bekas jahitan di dada Nabi, kata Anas bin Malik. Jadi bukan kiasan, jahitannya bukan kiasan. Yang ketiga, membantu untuk berbakti. Kita sebagai orang tua, jemaah yang Allah muliakan, ada seorang ayah, kita pernah cerita kalau tidak salah,
ayah yang curhat ke Umar bin Khattab karena anaknya itu durhaka. Anaknya durhaka. Akhirnya oleh Umar bin Khattab dipanggil anaknya. Anak yang diadukan kepada Umar bin Khattab, anak yang disebut durhaka oleh sang ayah dipanggil oleh Umar bin Khattab, cross check. Ditanya oleh Umar bin Khattab, wahai ananda, ayahmu lapor bahwa engkau anak yang durhaka. Ayahmu komplain, katanya engkau ini anak yang durhaka. Kata anaknya, wahai Amirul Mukminin, wahai Umar bin Khattab, bagaimana pendapatmu kalau seorang ayah tidak memberi nama yang baik kepada anaknya, tidak memberikan pendidikan agama kepada anaknya, dan tidak memilih ibu yang baik untuk anaknya? Kemudian Umar bin Khattab cross check, siapa nama anak anda, disebutkan namanya itu punya nama yang jelek lah, namanya jelek, tidak bagus. Kemudian kata Umar bin Khattab, apa engkau mendidik anak anda dengan pendidikan agama? Kata ayahnya, enggak. Bagaimana kondisi istrinya? Istrinya juga bukan istri yang baik. Apa jawaban Umar bin Khattab? Ini kalimat Umar bin Khattab, bukan hadis Nabi. Ini kalimat Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab, engkau telah durhaka kepadanya sebelum dia durhaka kepada ayahnya. Aqaqtahu qabla an ya'uqqa. Engkau sudah durhaka kepadanya sebelum dia durhaka kepada ayahnya, kepada engkau. Karena engkau tidak memilih ibu yang baik untuk anakmu, karena engkau tidak memilih nama yang baik untuk anakmu, dan karena engkau tidak memberikan pendidikan agama yang baik untuk anakmu. Sehingga kalau dalam sirah, kalau dalam kisah Rasulullah SAW, kita mendapatkan kisah perjalanan bagaimana sosok ibunda Siti Aminah yang sangat membantu Rasulullah SAW untuk berbakti. Apa contohnya? Mengenalkan putranya kepada keluarga ayahnya. Bagaimana mau berbakti kalau dikenalkan saja? Tidak. Bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal? Berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dengan menjalin hubungan baik kepada kerabat-kerabat yang masih ada. Menjalin hubungan baik, menjalin silaturahim dengan keluarga orang tua yang masih ada. Salah satu bentuk dari birrul walidain. Nah, jamaah yang Allah muliakan, ini yang ketiga ya, membantu untuk berbakti. Sehingga ya saya pertama dan kita semua sebagai orang tua, sebelum kita menuntut sesuatu, tentu kita juga harus memberikan, berusaha semaksimal mungkin membantu anak-anak kita agar berbakti kepada kita. Yang keempat, ini yang tadi kita sampaikan, olahraga sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW: berenang, berkuda, memanah, berlari. Ya. Melatih kecepatan, ketepatan, kekuatan. Cepat, tepat, kuat. Kalau cepat, tepat, tapi nggak kuat, musuh juga tidak akan tumbang. Cepat sih memang, tepat sasaran, tapi nggak kuat. Nengger, tepat sasaran, tapi kurang tenaga, musuh juga tidak akan tumbang. Kuat, cepat, tapi nggak tepat. Kemana, malah boros nantinya. Apalagi yang belum tepat, kuat, tapi tidak cepat. Lambat, kalah cepat nanti oleh musuh.
berenang, berkuda, memanah dan berlari, cepat, tepat dan kuat. Ini kalau bahasa sekarang mungkin berenang itu latihan untuk jadi angkatan laut, memanah itu latihan untuk jadi angkatan udaranya barangkali, ya. Dan berkuda ini latihan untuk jadi angkatan daratnya dan berlari. Wallahu a'lam bishawab. Yang berikutnya, yang kelima, nilai silaturahmi. Pernah kita sampaikan waktu itu, ya. Jarak dari Mekah ke Madinah 450 kilo. Perjalanan dari Mekah ke Madinah itu naik onta. Naik onta butuh waktu sekitar 11 hari. Tujuannya apa? Bukan jalan-jalan. Tujuannya silaturahmi. Silaturahminya kemana? Bukan ke keluarga sendiri, tapi ke keluarga suami. Pernah ya kita sampaikan ya rasanya. Pernah kita sampaikan. Jadi seorang istri, seorang ibu silaturahmi ke keluarga suaminya, meskipun suaminya sudah meninggal dunia. Sehingga anak yang berusia masih 6 tahun, perjalanan luar kotanya, ya, dari Mekah ke Madinah itu untuk mengenal keluarganya. Kemudian yang ke-6, memahami hakikat dunia. Apa maknanya? Bapak Ibu yang Allah muliakan, di usia yang masih sangat muda, di usia 6 tahun, Rasulullah SAW sudah dikenalkan dengan yang namanya kematian. Pernah kita sampaikan? Nah ya, memahami hakikat dunia. Di usia 6 tahun Rasulullah sudah sadar bahwa ada yang namanya meninggal dunia. Tidak jarang usia sudah senior, tapi masih belum sadar kematian itu akan datang kepada dirinya. Nabi di usia 6 tahun, sudah dikenalkan oleh Allah bahwa dunia ini sementara, dunia ini perjalanan, akhir dari kehidupan dunia adalah kematian. Memahami hakikat dunia di usia yang masih kecil, sehingga tidak ada salahnya kita yang mungkin masih punya putra putri yang mulia atau cucu kita yang masih usia 6-7 tahun, dikenalkan dengan yang namanya alam barzakh, dikenalkan dengan yang namanya kehidupan di alam kubur, tentu dengan bahasa-bahasa mereka. Memahami hakikat dunia. Yang ke-7, ya, mengajak ke pertemuan penting. Karena sejak usia 6 tahun sampai usia 8 tahun, Rasulullah SAW beliau sering diajak oleh kakeknya kumpul di meeting atau pertemuan pembesar Quraisy, dan beliau duduk di samping Abdul Muttalib di usia 6 sampai usia 8 tahun. Mungkin kalau bahasa sekarang ini latihan kepemimpinan. Abdul Muttalib seorang pemimpin, Rasulullah SAW duduk menyaksikan belajar bagaimana Abdul Muttalib memanage kabilah Quraisy. Latihan kepemimpinan di usia 6 sampai usia 8 tahun. Baru yang terakhir, ini hikmah masa kecil Nabi, menjadikan Allah sebagai sandaran. Karena dari sejak kecil Nabi Muhammad SAW bisa disebut hampir tidak pernah menyandarkan kebutuhan hidupnya kepada siapapun. Sejak lahir beliau diasuh oleh ibu susunya. Tidak lama kemudian pindah ke ibu kandung. Tidak lama ibu kandungnya kemudian meninggal dunia, pindah ke kakeknya. Tidak lama dari kakek kemudian pindah kepada pamannya. Pamannya memang cukup lama, dari usia 8 sampai pernikahan. Tapi di usia 8 tahun Nabi tidak pernah menyandarkan diri kepada kakeknya. Kepada pamannya sendiri. Itu sebabnya. Nah, ini pernah kita sampaikan? Pernah ya? Tidak ada reaksi.
Di usia 8 sampai usia 25 tahun, Rasulullah SAW berada di bawah bimbingan pamannya, Abu Talib. Berada di bawah bimbingan sang paman Abu Talib. Dan Abu Talib diamanahkan, bukan inisiatif Abu Talib, tapi wasiat dari Abdul Muttalib kepada Abu Talib untuk merawat Rasulullah SAW. Ini hal yang menarik. Kenapa? Apa yang jadi sebab Abdul Muttalib mempercayakan Rasulullah SAW kepada Abu Talib? Padahal anaknya Abdul Muttalib itu ada banyak. Kenapa tidak dititipkan ke Abu Lahab misalnya? Abu Lahab. Kenapa tidak dititipkan ke Hamzah misalnya? Kenapa tidak dititipkan ke Abbas bin Abdul Muttalib? Kenapa tidak dititipkan ke Sofiyah binti Abdul Muttalib? Kenapa tidak dititipkan ke Arwah binti Abdul Muttalib? Kenapa tidak dititipkan ke anak perempuannya atau ke anak laki-laki selain Abu Talib? Kenapa Abu Talib yang dipilih? Padahal dari sisi finansial, dari sisi keuangan, Abu Talib itu tidak seperti yang lain. Dari sisi keuangan, finansial, kemampuan, kemapanan ekonominya, Abu Talib itu paling ripuh lah, cekurang lah. Dibandingkan dengan Abu Lahab. Abu Lahab itu kaya raya. Bahkan di dalam Al-Quran Allah sampai menyebutkan maluhu wa ma kasab, harta dan usahanya. Harta dan usahanya disebutkan, dimention oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun dengan nada yang negatif. Ma'azuna, enggak berguna. Ma'azuna, enggak berguna hartanya dan usaha. Kenapa Abu Talib? Tentu kita melihatnya bukan sekedar kenapa Abdul Muttalib mewasiatkan Muhammad SAW kepada Abu Talib, tapi sebagai orang yang beriman kita melihat dengan kacamata tauhid. Apa sih hikmahnya Allah menakdirkan Rasulullah SAW dibimbing, dinaungi, dibesarkan oleh Abu Talib? Bapak Ibu yang Allah muliakan, kelebihan Abu Talib, beliau punya nasab yang tinggi, anak terbesar dari Abdul Muttalib. Tapi beliau punya cara pandang, meskipun saya sebagai anak pembesar, tapi saya harus dekat dengan orang-orang kecil. Meskipun Abu Talib itu tokoh, anak terbesar dari Abdul Muttalib, artinya kalau anak terbesar dari sisi ekonomi finansial juga punya kans untuk mengumpulkan harta. Anaknya banyak, tapi kedekatan kepada orang miskin, orang lemah, orang du'afanya juga bagus. Anaknya banyak. Ada Ali bin Abi Thalib, ada Ja'far bin Abi Thalib, ada banyak anaknya Abu Talib. Sehingga Abu Talib ini meskipun bukan dari keluarga kaya raya, tapi Abu Talib ini berasal dari nasab yang tinggi, anak tokoh. Allah Subhanahu wa taala menakdirkan Rasulullah SAW tinggal bersama Abu Talib dengan hikmah yang luar biasa. Supaya apa? Supaya Rasulullah SAW dalam pergaulannya dengan orang kaya beliau bisa masuk karena punya nasab yang tinggi. Dengan orang yang du'afa beliau juga bisa masuk karena beliau bukan berasal dari keluarga, tidak tinggal dengan keluarga yang kaya raya, dan dekat dengan orang-orang yang du'afa karena Abu Talib dekat dengan mereka. Jadi ke atas masuk, ke bawah juga masuk. Bayangkan kalau seandainya Nabi itu tinggalnya dengan Abu Lahab misalkan.
dengan Abu Lahab, dengan sikapnya, dengan gayanya, dengan karakternya, yang pasti sedikit banyak juga akan mempengaruhi kebiasaan Nabi dalam berkomunikasi. Jadi gaulnya dengan orang-orang elit saja, sementara orang-orang lemah, orang-orang bawah itu tidak mendapatkan porsi. Nabi tidak terbiasa akhirnya. Abu Thalib bukan keluarga yang kaya raya, tapi punya nasab yang luar biasa. Ke atas masuk, ke bawah juga masuk. Sehingga kalau di antara umat Nabi ada yang keluarganya keluarga baik-baik, tapi dari sisi ekonomi memang tidak berlimpah, itulah Nabi. Itulah Nabi. Dari keluarga baik-baik, tapi memang dari sisi finansial tidak berlimpah. Nah, jemaah yang Allah muliakan, sehingga melihat kondisi keluarga Abu Thalib yang tidak kaya raya, yang anaknya juga banyak, yang tanggungannya juga berat, Rasulullah SAW di usia 8 tahun beliau minta izin kepada Abu Thalib untuk bekerja. Kerja apa? Bekerja sebagai penggembala kambing, sebagai penggembala kambing. Yang menggembala kambing itu untuk ukuran orang Mekah bukan pekerjaan yang elit. Menggembala kambing bagi orang-orang Quraisy itu biasanya di outsourcing ke orang lain. Bukan orang Quraisy yang langsung turun tangan. Darah biru itu tidak ada ceritanya jadi penggembala kambing. Nggak ada ceritanya. Sehingga Abu Thalib awalnya juga tidak mengizinkan. Kenapa? Ini cucunya Abdul Muthalib jadi penggembala kambing. Tapi kata Rasulullah SAW, saya tidak mau memberatkan. Meskipun gajinya itu recehan, tapi Rasulullah SAW ingin membuktikan bahwa saya berusaha tidak ingin memberatkan keluarga Abu Thalib. Dan Abu Thalib juga tidak akan merasa terbebani, karena ini anaknya sendiri juga. Ini anak adiknya, cucu dari bapaknya, cucunya Abdul Muthalib. Tapi Masya Allah luar biasa. Nabi sejak usia 8 tahun sudah punya sensitivitas yang sangat tinggi. Sensitif luar biasa. Keluarga pamannya bukan keluarga yang mampu. Saya juga tidak mau memberatkan, saya ingin bekerja. Apa pekerjaan yang bisa menghasilkan untuk anak kecil? Penggembala domba di jalan. Yang menarik, setelah diangkat jadi nabi, beliau cerita di depan para sahabat. Kata Nabi itu begini, ma ba'athallahu nabiyyan illa wara'al ghanam. Tidaklah Allah mengangkat seorang nabi kecuali pasti nabi itu pernah jadi penggembala domba, kambing. Allah tidak mengangkat nabi kecuali nabi yang diangkat itu pernah jadi penggembala domba. Tapi tidak setiap penggembala domba jadi nabi. Jadi sudah tidak usah capek-capek jadi penggembala domba dengan harapan supaya tapi jadi nabi. Tidak semua penggembala domba jadi nabi, tapi nabi pernah jadi penggembala domba. Ada apa di balik menggembala domba dengan kenabian? Ini jadi hadisnya sahih riwayat Bukhari. Ada rahasia apa antara kenabian dengan menggembala? Seolah menggembala domba itu dalam tanda petik latihan untuk menjadi nabi. Prasyarat ya, fit and proper testnya kalau zaman sekarang mungkin
untuk menjadi nabi itu harus jadi penggembala domba dulu. Ada apa di balik menggembala domba sehingga setiap nabi itu harus pernah menjadi penggembala domba? Bapak Ibu yang Allah muliakan, ada komentar ulama begini tentang menggembala domba ya. Nabi adalah seorang pemimpin dan jiwa kepemimpinannya harus dilatih dari sejak kecil. Salah satu latihannya adalah menggembala domba, sehingga dalam leadership ada leadership double E, memimpin domba-domba kan ada sound the shipnya domba, jadi leadership pemimpin domba. Dalam memimpin domba ada latihan kepemimpinan. Dalam leadership ada leadership. Dalam leadership ada leadership. Setiap nabi itu jadi pemimpin untuk umatnya. Maka latihannya domba. Dan kenapa domba? Kenapa tidak bebek misalnya? Setiap nabi, tidaklah Allah mengangkat nabi kecuali pernah jadi penggembala unik ya. Nah, misalnya jadi penggembala itik misalkan. Kenapa domba? Karena domba ini cenderung untuk berpisah-pisah. Tapi kalau itik itu cenderung untuk bersatu. Social distancing. Cenderung domba itu gampang terpisahnya, sehingga penggembala itu harus mengumpul. Dan dalam menggembala domba itu setidaknya ada 3. Satu, puntennya beda antara menggembala dengan sekedar memelihara di dalam kandang. Beda. Kalau memelihara di dalam kandang, urusannya cuma nyari jukut, nyari rumput, kasih makan, selesai. Tapi kalau menggembala, satu, pandangannya harus jauh, karena dia harus melihat di mana ada makanan. Fisiknya harus jauh, pandangannya harus jauh. Yang kedua, dia harus memperhatikan kesejahteraan dombanya, kesejahteraan rakyatnya, kesejahteraan yang dipimpinnya. Jangan sampai kemana kita mau diarahkan, kaditu, hayu kaditu, tapi gak diperhatikan. Fisiknya sih ada, kesejahteraannya tidak ada. Tujuannya sih bagus, tapi kesejahteraannya tidak bagus. Diperhatikan. Yang ketiga, yang pertama tujuan, yang kedua kesejahteraan, yang ketiga kebersamaan. Kesejahteraan diperhatikan, kemudian tujuannya juga diperhatikan, tapi kebersamaannya tidak diperhatikan. Ayo dalam ceng pengembala ke depan, pokoknya follow me, yang tidak follow me madinya. Penggembala itu pokoknya semuanya harus bareng-bareng. 3 hal ini minimal, setidaknya dalam menggembala domba, 3 hal ini ada: tujuan, kesejahteraan, kebersamaan. Sehingga nanti kita akan melihat ya, duka dirah saat Nabi memimpin Madinah. Kita belum diangkat jadi Nabi, jadi baru usia 8 tahun. Memimpin Madinah itu di usia 53 tahun. Ketika Nabi memimpin kota Madinah, 3 hal ini tidak pernah hilang. Tujuan, kesejahteraan, kebersamaan. Tujuan, kesejahteraan, dan kebersamaan. Ada pilihan. Nabi menggembala kambing di usia 8 tahun. Dan kenapa menggembala kambing? Kenapa? Apa hikmahnya? Allah menakdir. Kita mencoba melihat peristiwa dengan ya peristiwa bumi, tapi dengan kacamata langit. Peristiwa Nabi, tapi dengan perspektif tauhid. Apa sih hikmahnya Allah menakdirkan Nabi sebagai penggembala domba bekerja yang statusnya
status pekerjaannya penggembala domba itu dulu dipandang sebelah mata. Apa kerjanya penggembala domba? Gitu. Dipandang sebelah mata. Kadang beda ya kalau orang ditanya apa pekerjaannya, yang satu prestisinya tinggi, yang satu prestisinya tidak tinggi, kadang cara menjawabnya juga beda. Aktivitas apa Pak sehari-hari? Saya di Pertamina. Pertamina, oh bagian apa Bapak? Gitu. Aktivitas apa? Kadang cara menjawab itu atau sebagian orang ketika ditanya tentang aktivitasnya ya itu ya terpengaruh cara menjawabnya dengan aktivitas. Nah, zaman yang Allah muliakan, apa hikmahnya Nabi ditakdirkan pernah beraktivitas yang status pekerjaannya itu bagi orang Arab dipandang sebelah mata? Bukan hanya Nabi, semua Nabi, bukan hanya Rasulullah SAW, tapi semua Nabi. Bahkan ya, dalam kisah Nabi Musa alaihissalam ini jauh lebih ekstrim lagi. Nabi Musa alaihissalam beliau anak raja, anak angkat raja, anak angkatnya Fir'aun. Fasilitas istana tentu mewah, tinggal tunjuk ada. Tapi dalam satu peristiwa di dalam surat Al-Qasas, Nabi Musa yang pernah atau yang terbiasa tinggal di istana dengan segala fasilitas mewahnya, ketika beliau pergi dari istana Fir'aun kemudian pergi ke kota Madian, apa yang terjadi di kota Madian? Nabi Musa kemudian disewa, dikontrak jadi karyawan untuk ngangkut air, tukang ambil air, tukang pikul cair, tukang ambil air dari istana, dari anak raja, dari putra mahkota, jadi tukang angkut air untuk domba. Ya Abni, salah seorang dari kedua wanita itu berkata, wahai bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja kepada kita. Apa pekerjaannya? Ada apa wahai Amirul Mukminin? Kata Umar bin Khattab, karena nafsu saya, jiwa saya membisikkan, engkau penakluk Persia, engkau adalah orang hebat, engkau orang yang ditakuti, engkau orang yang disanjung. Saya ingin tekan ini semua. Mudah-mudahan kita bisa menarik benang merah. Kenapa Nabi ditakdirkan oleh Allah pernah jadi penggembala kambing? Agar tidak lupa bagaimana rasanya menjadi orang-orang yang berada di bawah. Kalau orang terbiasa berada di atas dan tidak pernah merasakan bagaimana posisi di bawah, khawatir dia juga tidak bisa atau tidak memiliki sensitivitas sosial yang bagus. Tapi kalau dia pernah di bawah kemudian naik ke atas, setidaknya dia bisa merasakan, oh kalau saya di bawah tuh dulu perasaannya begini. Kalau saya mengeluarkan kebijakan, dampaknya ke bawah itu akan seperti ini. Enggak, saya tidak akan mengeluarkan kebijakan seperti itu. Ternyata ya, kalau bagi kita tentunya, atau hikmahnya, orang yang pernah punya pengalaman masa lalu secara status sosial itu di bawah, mereka akan lebih mudah untuk tawadu karena mereka ingat masa lalunya seperti apa. Jamaah yang Allah muliakan, para sahabat mayoritas, tidak semuanya, mayoritas para sahabat itu ada yang muda, orang tua,
datang, disiksa oleh majikannya. Tapi lihat, setelah Rasulullah SAW meninggal, mayoritas para sahabat itu ketika mereka menyebar di berbagai wilayah, mereka menjadi pengusaha. Ada yang jadi gubernur, ada yang jadi pengusaha, ada yang orang-orang besar semuanya. Abu Hurairah beliau jadi gubernur. Padahal ketika dengan Rasulullah SAW, ahlu sufah, nyantri lah cekurang kalau bahasa sekarang. Yang Abu Hurairah itu saking susahnya, punya penyakit sakit perut lah, jarang makan. Alhamdulillah, saya kira di dalam Al-Quran juga kita sering menemukan ayat-ayat yang mengingatkan kita tentang masa lalu kita. Mimma khuliqal insana min ma'in dafiq yakhruju min bayni sulbi wat tarabib innahu ala raj'ihi laqadir. Surah At-Tariq. Apa maksud Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk merenung? Falyanzuril insan mimma khuliq. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Khuliqa min ma'in dafiq. Dia diciptakan dari air yang dipancarkan. Sesombong-sombongnya orang itu semuanya diciptakan dari air yang keluar dari aurat, masuk ke dalam aurat, keluar lagi dari aurat. Manusia diingatkan falyanzuril insanu mimma khuliq. Apa maknanya? Sama seperti tadi. Nabi pernah jadi penggembala kambing, Umar bin Khattab pernah jadi tukang angkut kayu bakar, Abu Hurairah pernah nyantri sampai kelaparan dan seterusnya. Artinya kapanpun posisi kita, jangan pernah lupa, bahasa pepatahnya, jangan seperti kacang lupa kulitnya. Nah, begitulah ya. Kita sering diingatkan masa lalu supaya kita tidak lupa diri. Jangan seperti orang yang kaget baru dapat sesuatu kemudian dia lupa diri, padahal sebelumnya seperti itu. Jangan seperti Qarun. Apa yang terjadi dengan Qarun? Dulunya bersama dengan Nabi Musa, dulunya bareng-bareng dengan Nabi Musa, dulunya adalah ring satunya Nabi Musa, tapi karena harta naik statusnya ke atas, dia lupa dengan masa lalunya. Karena dia sombong ketika di atas dengan hartanya, maka Allah benamkan ke bawah bumi juga dengan hartanya. Kalau ada orang yang masa lalunya biasa-biasa saja, tidak ada yang kenal, tiba-tiba kemudian jadi pembesar dan dia lupa diri bagaimana ketika dulu dia kecil, dia pasti akan dibenamkan dengan yang dia banggakan. Kalau dulu dia fakir, dia miskin, dia susah, kemudian ketika dia kaya, dia lupa masa lalunya, maka Allah juga akan benamkan dengan hartanya. Kalau dulu dia orang yang terhinakan, terpinggirkan, sekarang dia jadi pejabat, petinggi, pembesar, dan dia sombong dengan jabatannya, dia pasti akan dibenamkan dengan jabatannya, dan seterusnya. Ini hikmah Nabi pernah jadi penggembala kambing. Apa hikmahnya? Life is never full. Hidup tidak pernah datang. Kadang di bawah, kadang di atas. Kenapa kita di bawah? Supaya kita ingat kalau nanti lagi di atas. Kenapa kita di atas? Supaya kita juga ingat nanti kalau ke bawah seperti apa rasanya. Saya jadi pejabat sekarang di atas, ingat nanti kalau sudah turun jabatannya, bergaul dengan masyarakat, bisa disingkirkan, bisa bisa dijauhi lah, kalau sombong akhirnya sudah tidak lagi jadi pejabat pembesar, jauh dan seterusnya.
digilirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan. Dan seperti itulah Allah pergilirkan masa kejayaan. Nah, jemaah yang Allah muliakan, di usia 15 tahun Rasulullah SAW ikut dalam kafilah dagang internasional. Internasional itu ya ukuran kita sekarang lah. Karena di usia 15 ini beliau, bahasa sekarangnya mungkin ganti profesi lah. Kalau sebelumnya berinteraksi dengan hewan, kalau sebelumnya itu sebagai karyawan, kalau sebelumnya itu gaji bulanan, gaji harian. Di usia 15 tahun beliau dengan pamannya, dengan Abu Talib, kemudian pergi ke Syam, ikut dalam kafilah dagang internasional. Oh ya, ada hal yang ingin sampaikan juga di usia 8 tahun ini. Hari ini saya menemukan di beberapa sekolah itu sudah mulai memasukkan kurikulum entrepreneurship. Ada yang Quranpreneur, ada yang leaderpreneur, macam-macam lah. Pokoknya unsur entrepreneurnya itu dimasukkan dalam kurikulum bahkan. Jadi anak diminta untuk membuat sebuah karya, karyanya kemudian dikumpulkan, nanti orang tua diundang dalam acara pengajian, kemudian karya-karya anaknya itu dipajang dan orang tua dipersilahkan untuk mengapresiasi hasil karya anaknya, dibeli hasil karya anaknya, nanti uangnya itu akan dimasukkan ke dalam tabungan anaknya. Saya sudah menemukan beberapa sekolah yang seperti itu memasukkan SD. Memang ya tidak gede karena ya hasil karya anak seperti apa sih. Tapi setidaknya mereka sudah terbiasa berlatih membuat sesuatu untuk menghasilkan sesuatu. Di beberapa sekolah swasta saya sudah menemukan unsur kurikulum entrepreneurnya itu dimasukkan. Jadi tidak ada salahnya kalau kemudian kita juga mencoba melatih, jangan sok jual misalnya dan seterusnya. Tidak ada salah. Di usia 8 tahun beliau mengembala kambing. Di usia 15 tahun beliau menjadi seorang ikut dalam kafilah perdagangan internasional. Nah, di usia 15 tahun inilah saat beliau ikut dengan Abu Talib, beliau jumpa dengan rahib, kisahnya masyhur, pendeta Buhairah. Jadi rahib ini kalau ada kafilah dagang lewat, nggak peduli urusan saya ibadah, urusan pedagang, bisnis, masing-masing. Saya mendekatkan diri dengan ibadah, sementara bisnis sudah lewat saja, nggak ambil musibah, melewat silahkan. Tapi kali ini pendeta Buhairah kemudian menyambut, dipersilahkan kafilahnya untuk datang, disambut, dijamu prasmanan, dipersilahkan semuanya untuk datang, duduk, sehingga ada aneh. Peristiwa ini tercatat, kenapa? Karena nggak biasa. Kalau biasa dilakukan oleh rahib Buhairah, mungkin ya, yang biasanya gampang tercatat itu yang tidak biasa, Tapi kalau sudah biasa, ya biasa, namanya juga biasa. Nggak biasanya sang rahib menyambut, menjamu prasmanan, datang semuanya duduk. Kata sang rahib, jangan sampai ada seorang pun yang tidak hadir, tidak datang, tidak duduk di majelis ini. Saat semuanya duduk, kemudian kata rahib, semuanya sudah datang, kecuali seorang anak laki-laki yang masih di luar. Kata rahib, jamuan tidak akan dimulai sebelum sang anak itu masuk. Anak usia 15 tahun ini duduk di samping Abu Talib, dan yang menjadi pusat perhatian sang rahib adalah anak 15 tahun. Di
perhatian, dipersilakan untuk makan, tapi yang jadi pusat perhatian, yang menarik itu anak 15 tahun. Ngobrollah dengan Abu Thalib. Kata Rahib Buhairah ke Abu Thalib, apakah ayahnya masih hidup? Atau pertanyaan pertama begini, Anda ini siapa? Anda, wahai Abu Thalib, Anda ini siapa anak ini? Kata Abu Thalib, saya ayahnya. Saya ayahnya. Kata berita Buhairah, anak ini pasti sudah tidak ada ayahnya. Anak ini pasti sudah tidak ada ayahnya. Kata Abu Thalib, saudara, engkau benar. Ayahnya sudah meninggal. Saya pamannya. Dalam bahasa Arab, orang Arab biasanya menyebut ayah meskipun dia paman. Jadi walaupun statusnya paman, tapi tetap memanggil dirinya dengan sebutan ab, paman. Ayah paman sama. Panggilannya kadang pakai ab. Kemudian kata sang rahib, mau melakukan perjalanan ke mana? Kita mau melakukan perjalanan ke Syam, kata Syekh Al-Rasul. Perhatikan ciri-cirinya. Sampai kata sang rahib, tolong jaga anak ini jangan sampai orang-orang Yahudi mengetahui. Kenapa? Karena anak ini rusya, punya sesuatu. Sejak Rasulullah SAW usia 15 tahun, Abu Thalib sudah mendapatkan informasi tentang Rasulullah SAW. Boleh jadi inilah yang menyebabkan Abu Thalib punya perhatian luar biasa dan perlindungan yang sangat dahsyat kepada Rasulullah SAW. Jadi informasi Muhammad ini kedepannya akan begini, Muhammad ini kedepannya akan begini, itu yang menyebabkan Abu Thalib ketika Rasulullah SAW kemudian mendeklarasikan agamanya, mengumumkan bahwa beliau sebagai seorang nabi, Abu Thalib, saya siap melindungi. Oh, ini yang dulu pernah disampaikan oleh Buhairah. Beda dengan Abu Lahab, beda dengan yang lain. Abu Thalib memang tidak langsung menyatakan tidak mengikuti ajaran Nabi, tapi Abu Thalib melindungi Nabi. Artinya apa? Kadang ada orang-orang yang berbeda agama, tapi dia bersimpati kepada pemuka agama. Dia tidak menjadi muslim, tapi dia bersimpati kepada orang muslim, bahkan bersimpati kepada para pemuka agama Islam, para ulamanya misalkan. Nah, ada ayat yang terkait dengan peristiwa ini, meskipun tidak langsung secara kaitannya, tapi ya, Al-Quran sudah memberikan gambaran dalam surat Al-Baqarah ayat 146. Nah, ini rasanya juga pernah kita sampaikan ya di awal-awal kajian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang telah kami beri Alkitab, Taurat dan Injil, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Kenapa? Karena di dalam Alkitab, di dalam Taurat, di dalam Injil, ciri-ciri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi akhir zaman itu sudah lengkap disampaikan. Setiap orang yang belajar Taurat, setiap orang yang jujur belajar Injil, kalau melihat Nabi langsung bisa menilai Nabi apa? Ini Nabi, ini calon Nabi. Masalahnya jujur atau tidak. Hingga kata Allah, dan sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran. Itu sebabnya kenapa orang makin belajar Injil, orang makin belajar Taurat, justru makin dekat dengan
Islam asal jujur. Asal jujur. Biarkan mereka menggali Tauratnya, menggali Injilnya, sing jujur pasti akan ketemu. Kenapa mayoritas yang masuk Islam adalah orang-orang yang menggali agama mereka sendiri? Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Problemnya itu bukan tidak mengetahui kebenaran, tapi tidak mengakui kebenaran. Tahu benar, tapi nggak mau mengakui yang benar. Mana yang lebih susah? Tidak mengetahui kebenaran atau tidak mau mengakui kebenaran? Mana yang lebih susah? Kalau penyakit yang pertama itu penyakit jahal, kalau penyakit yang kedua itu penyakit takabur. Kalau penyakit bodoh tinggal dikasih tahu. Kalau penyakit sombong, ya sudah tahu. Susah. Kalau penyakit jahal itu penyakit orang-orang yang tersesat, boleh. Kalau penyakit sombong itu penyakit orang-orang yang dimurkai Allah, maghdubi alaihim. Ghairil maghdubi alaihim itu orang-orang yang dimurkai, orang-orang yang tahu tapi tidak mau. Kalau penyakit orang-orang yang jahil, orang-orang yang sesat, mereka mau, tapi mereka tidak tahu. Dulu rasanya di awal pernah kita angkat ya satu doa yang dianjurkan oleh para ulama untuk dibaca atau bagian dari doa kita. Allahumma arinal haqqo. Sudah ya. Allahumma arinal haqqo haqqan. Terus warzuqna ittiba'ah. Perlihatkan kepada kami yang benar itu benar, tapi tidak cukup. Warzuqna ittiba'ah. Beri kami rizki mengikuti yang benar. Karena ada orang tahu benar, tapi dia tak dikasih rezeki mengikuti yang benar. Kenapa? Ya mungkin karena dia cinta jabatan, karena dia cinta harta, dia tahu yang benar itu yang itu, sok atuh ikuti. Gak bisa. Wa arinal batilah dan perlihatkanlah kepada kami yang batil itu batil, yang salah itu salah, yang jahat itu jahat. Tapi tidak cukup. Kenapa? Karena ada orang yang tahu batil, tapi dia tidak diberi rezeki menjauhi yang batil. Warzuqna tidak berikan rezeki untuk menjauhi yang batil. Ini di usia 15 tahun ketika ikut dalam kafilah dagang internasional. Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Umar bin Khattab punya cerita tentang ayat ini. Jadi kan kalau di Mekah itu tidak ada ahli kitab. Di mana ada ahli kitab cuman minoritas, sangat sedikit sekali. Mayoritas ahli kitab saat itu berkumpulnya di Madinah. Nah, orang Yahudi yang masuk Islam namanya Abdullah bin Salam. Ini sangat jarang orang Yahudi masuk Islam. Lebih banyak orang Nasrani yang masuk Islam. Kenapa? Karena Yahudi mah maghdubi alaihim. Karena Nasrani mah dolim. Kalau dolim dikasih tahu gampang. Kalau maghdubi alaihim dikasih tahu marakat doang. Tahu bahasa Indonesianya? Marakat doang itu adalah kalimat yang mendapatkan imbuhan me. Jadi kata aslinya adalah rakat doang. Ditambah me jadi marakat doang. Kalimat pasifnya adalah marakat doang. Ada yang masuk Islam dari orang Yahudi, tapi lebih sedikit dibandingkan dengan orang Muslim. Bahkan di dalam Al-Quran, ya, Allah menegaskan perbedaan. Nah, nanti kita kembali ke ayat ini, insya Allah.
tajidan nasa asyaddan nasi adawatan lilladzina la tajidanna asyaddan nasi asyaddan nasi adawatan lilladzina amanu al-yahud walladzina asyraku. Surat Al-Maidah ayat 82. Kalian akan mendapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang yang beriman adalah orang Yahudi dan orang musyrik. Dan sesungguhnya kamu akan mendapati yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata, sesungguhnya kami ini orang Nasrani. Jadi kalau seandainya umat merasakan orang Nasrani sangat keras permusuhannya, dan ayana nawa eta dibandingkan dengan orang Yahudi. Ini kata Allah, orang yang mengatakan kami adalah Nasrani, qalu inna nasara, itu jauh lebih mudah, jauh lebih dekat, jauh lebih bersahabat dibandingkan dengan orang-orang. Artinya kalau dikaitkan dengan persentase jumlah yang masuk Islamnya juga begitu. Lebih banyak yang masuk Islam dari kalangan Nasrani dibandingkan dari kalangan Yahudi. Sehingga kita balik lagi tadi ke kisah Umar bin Khattab dengan orang Yahudi yang masuk Islam. Orang Yahudi pintar-pintar, orang Yahudi cerdas-cerdas, orang Yahudi punya ilmu banyak, sehingga dijulukinya juga ahlu kitab, orang cerdas. Abdullah bin Salam salah satu yang masuk Islam. Setelah masuk Islam, kemudian Umar bin Khattab bertanya, wahai Abdullah bin Salam, di Al-Quran kan ada ayat ini, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Bagaimana pendapatmu tentang ayat ini? Kata Abdullah bin Salam, wallahi, demi Allah, sesungguhnya kami lebih mengenal Muhammad daripada anak kami. Kalau ciri-ciri Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lengkap di dalam Alkitab, tapi kalau anak kami tidak pernah tahu bagaimana sifat asli mereka kalau mereka berada jauh dari ayahnya. Ini kata Abdullah bin Salam ketika ditanya oleh Umar bin Khattab tentang ayat ini. Kama ya'rifuna abna'ahum, kata Allah, seperti mereka mengenal anak-anak mereka. Tapi kata Abdullah bin Salam, demi Allah, kami lebih mengenal kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada pengenalan kami kepada anak kami sendiri. Sehingga memotivasi, menganjurkan semua umat beragama untuk kembali kepada kitab sucinya masing-masing, itu menguntungkan umat Islam. Ayo semua umat beragama, ayo dong baca kitab sucinya masing-masing. Yang Muslim sok hafalkan Al-Quran, yang non Muslim dan Kristen sok haji Alkitabnya, yang Yahudi dan seterusnya haji sedalam-dalamnya. Tapi semuanya harus jujur ya, dengan pasti semuanya akan kembali ke agama Islam. Semuanya akan kembali dekat dengan agama Islam kalau mereka mau jujur. Sampai berapa? 11. Sedikit lagi, satu poin lagi insyaallah. Karena poin yang ke berapa ini? Yang kerjasama niaga ini dengan Siti Khadijah ini nanti erat kaitannya dengan rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rumah tangga Nabi itu bermulai dari kerjasama niaga Nabi. Jadi dari bisnis ke rumah tangga, dari berdagang akhirnya ke rumah tangga. Menyaksikan perang Fijar dan perjanjian Fudul atau Hilful Fudul. Ini di usia, ada yang menyebutkan usia 17, ada yang menyebutkan usia 18. Di usia 17 tahun Nabi pernah ikut perang.
meskipun bukan sebagai penyerang. Pernah ikut perang tapi bukan sebagai striker bola. Bukan sebagai penyerang di bagian depan, tapi sebagai penyuplai logistik, mengumpulkan anak panah. Apa hikmahnya Nabi di usia 17 tahun berperang? Apakah berarti anak-anak kita juga 17 tahun berperang? Misalnya, walaupun jadi bagian supplier logistik, misalkan kalau perang mengangkat senjata mungkin tidak hari ini, tapi saya kira perang zaman sekarang ya tidak harus mengangkat senjata, tapi nyata perang itu ada. Istilahnya apa kalau sekarang itu? Asymmetric war itu nama. Jadi ya perang di dunia digital, perang di dunia ekonomi, perang di dunia kebijakan, politis dan seterusnya. Ada satu hal komentar yang unik begini. Andai misalkan Ustaz Nabi ikut perang, apa hikmahnya hari ini? Ada komentar begini, pendapat ya, walaupun ini ya hikmahnya. Kata seorang ulama, latihlah anak-anak muda belajar untuk menyembelih kambing, menyembelih domba, belajar untuk di kurban itu mereka menyembelih kurbannya sendiri. Maksudnya kumaha? Cerita perang hikmahnya apa? Tapi jawabannya begitu. Kata beliau begini, ada satu hadis yang Nabi menyandingkan antara membunuh musuh dalam peperangan dengan menyembelih hewan korban. Ada satu hadis disambungkan dua hal ini. Hadisnya begini, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in fa idza, sesungguhnya Allah mewajibkan kalian bersifat ihsan. Ihsan itu apa? Ihsan itu bersikap profesional. Silahkan cari hadis ini dalam bab masalah hewan kurban. Kita mesti akan ketemu hadis ini. Sesungguhnya Allah mewajibkan kalian bersikap ihsan, bersikap baik, bersikap profesional dalam segala hal. Contohnya apa sikap ihsan? Kata Rasulullah lanjutan hadisnya, fa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhah. Lanjutan hadisnya, wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Redaksi hadisnya begitu, silahkan nanti dicari di Google. Rasulullah menyandingkan antara dzabhtum dengan qataltum. Dzabhtum itu ke hewan, qataltum itu biasanya bicara ke manusia dalam peperangan. Kalau kalian sembelihlah dengan cara yang ihsan. Kalau kalian membunuh, bunuhlah juga dengan cara yang ihsan. Bagaimana ya Rasulullah teknisnya? Kata Nabi, falyurih ahadukum dzabihatahu wal yuhidda ahadukum syafratahu. Itu redaksi hadisnya. Pajamkanlah pedang kalian, golok kalian, pisau kalian kalau mau menyembelih, dan berikanlah kenyamanan kepada sembelihan kalian. Jangan bikin mereka gelisah. Yang dikomentari, yang digarisbawahi oleh ulama tersebut, perhatikan bagaimana Rasulullah SAW menyandingkan antara fa idza dzabhtum wa idza qataltum. Artinya, nggak usahlah bicara berperang lawan musuh, kalau menyembelih sapi dan domba saja tewani keneh, itu maksudnya. Karena pada akhirnya ketika berperang ningali getih di mana
maksudnya. Apa dalilnya Ustaz? Apa dalilnya? Dalilnya hadis tadi saat Nabi menyandingkan antara zabahtu dengan qataltu. Jadi ya ini mungkin hikmahnya buat kita. Mungkin berperang mengangkat senjata belum ada hari ini, tapi setidaknya ada sunnah yang bisa kita lakukan sebagai bentuk ya mengambil hikmah. Idul Adha, kalau kita berkurban, saya kira tidak ada salahnya yang berkurban dia juga yang menyembelih hewan kurban. Kalau tidak bisa berlatih dari mulai cacak tapi mulai ayam dulu dan seterusnya. Tentu itu juga didukung alat yang kata Rasulullah tadi tajamkan. Saya masih belajar untuk bisa mencit sekali, apalagi kalau sekarang masih dari bawah ke atas gitu. Ya alhamdulillah sapi sudah pernah, domba juga sudah. Yang belum bisa dari atas ke bawah, tapi banyak kali di YouTube ada gitu. Cuman saya pernah ikut kajian dari Rojali, rombongan jagal setahun sekali. Ternyata ada komunitas untuk melatih untuk menyembelih hewan kurban. Ada tekniknya dan masya Allah luar biasa. Jadi pegang nadinya, samakan nafasnya. Jadi kalau hewan kurbannya ngambil nafas, kita ngambil nafas. Kalau dibuang, kita buang. Ngambil nafas, dibuang. Jadi usahakan, ini mah teorinya gitu. Prakteknya mah ada butuh latihan. Jadi katanya pas lagi membuang nafas, karena kita sudah sama nafasnya. Pas hewannya membuang nafas, kita membuang nafas, saat itu kemudian kita sembelih sekaligus. Jadi pas membuang nafas, pas keluar semuanya. Teori masih begitu. Tapi prakteknya ternyata tidak semudah mendengarkan teori. Alhamdulillah. Idul Adha nanti yang muda-muda, yang usianya 17 tahun graduate. Ini Kampung Ara dan seterusnya yang mudah-mudahan mengaku diajari. Menyaksikan perang Fijar dan perjanjian Hilful Futul. Apa itu perjanjian Hilful Futul? Perjanjian diplomatis yang sangat mengangkat nilai-nilai kemanusiaan. Apa hikmahnya? Nabi pernah ikut berperang sebagai latihan supaya tidak takut kalau nanti misalkan harus menjadi komandan perang. Nabi melihat perjanjian karena Nabi nanti harus menjadi seorang yang pandai dalam berdiplomasi. Nanti insya Allah kita akan sampai kepada kisah bagaimana tajamnya Nabi, lincahnya Nabi, lihainya Nabi saat berdiplomasi. Seninya ada, ilmunya juga ada. Kalau ilmu diplomasi bisa dipelajari, tapi seni ada dari praktek pada akhirnya. Seni Nabi dalam berdiplomasi, masya Allah, dahsyat luar biasa. Ketemu dengan si fulan, gayanya beda. Ketemu dengan si fulan, ganti gayanya. Ketemu dengan si fulan, masya Allah luar biasa. Ini bisa kita temukan dalam perjanjian Hudaybiyah. Sangat luar biasa, sangat kentara sekali bagaimana pandainya Nabi dalam berdiplomasi. Pengalaman masa kecilnya menyaksikan perjanjian Hilful Futul. Sehingga Bapak Ibu yang Allah muliakan, sebagai penutup, pernah kita sampaikan 40 tahun sebelum diangkat menjadi Nabi adalah persiapan untuk jadi Nabi. Jadi Nabinya 23 tahun, persiapannya 40 tahun. Menyampaikan materinya 1 jam. Persiapan sabar aja. Bikin acaranya cuma setengah hari. Nikahan, walimahan di gedung dari jam 8 sampai jam 3. Persiapan sabar aja. Acaranya cuma 6 jam. Persiapan sabar minggu.
Jadi ternyata ya persiapan itu sangat penting. Persiapan sangat penting. Kalau kita makan kadang masih pakai metode learning, trial and error gitu. Sehingga seringlah terjadi yang namanya stupid cost ya. Stupid cost. Biaya kebodohan. Ya, banyak stupid cost ya dan seterusnya. 40 tahun persiapan, 23 tahun actionnya, 23 tahun jadi nabinya. Sehingga kalau panah bahnya ditarik ke belakangnya memang cuma setengah meter, tapi ketika melesatnya tidak setengah meter. Melesatnya tidak setengah meter. Seperti Nabi, persiapannya 40 tahun, tapi ketika dilesatkan sampai tahun 1441 kita masih cerita tentang beliau. Kita masih cerita tentang beliau. Alhamdulillah. Ini mungkin yang bisa disampaikan untuk pertemuan kajian kita malam hari ini. Insya Allah kalau ada umur, kalau ada kesempatan, kalau masih ada usia, kalau kita berjumpa lagi, tema berikutnya adalah tentang rumah tangga. Rumah tangga Rasulullah SAW dengan Siti Khadijah. Saya kembalikan lagi ke moderator